Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari usaha saya. Yang pertama, bab pertama, latar belakang. Sepatu bisa dibilang merupakan alas kaki yang populer saat ini. Mengapa banyak orang yang memilih bisnis sepatu? Hal ini karena alas kaki tersebut merupakan kebutuhan utama manusia, di mana manusia memerlukan sepatu untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk kegiatan olahraga, jalan-jalan, rekreasi, berpergian, hingga pergi ke kantor. Pendek katanya, dengan rasa ketertarikan terhadap sepatu yang besar dari dulu, membuat saya mempunyai impian untuk mempunyai usaha berjualan sepatu. Tetapi karena keterbatasan dalam modal memproduksi sepatu, saya memulai dengan menjadi reseller. Alasan lainnya adalah karena daya beli terhadap sepatu masih sangat tinggi, karena setiap orang sedikitnya pasti membeli satu pasang sepatu baru setiap tahun. Selanjutnya, alasan umum membuat proposal ini adalah untuk memenuhi ujian praktek produk kreatif dan kewirausahaan. Selain itu, belakangan ini usaha sepatu semakin menjanjikan keuntungan yang memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan melalui semakin banyaknya permintaan akan sepatu dan semakin berkembangnya toko online sepatu. Sepatu merupakan bagian dari kehidupan urban, khususnya perkotaan. Sepatu merupakan salah satu kebutuhan penting. Walau dipakai di bagian paling bawah di anggota tubuh kita, sepatu harus tetap dirawat dengan baik agar awet dan nyaman dipakai. Sepatu juga dapat meningkatkan performa penampilan kita. Persaingan di dunia bisnis juga semakin tinggi. Menghadapi persaingan yang tinggi tersebut, perlu dilakukan strategi agar permasalahan dapat diatasi dengan baik. Adapun hal-hal yang dapat melatar belakangi permasalahan tersebut meliputi permasalahan dalam menjual, keterbatasan ruang dan waktu yang dihadapi oleh perusahaan dapat memasarkan melalui online, dan juga dapat menyampaikan informasi terhadap pelanggan dengan cara yang tepat. Selanjutnya, bab 2, visi bisnis plan. Yang pertama, 1. Bisnis dan misi usaha. Visi: mengenalkan Kiki sebagai brand sepatu yang terjangkau dan menjaga kualitas produk demi para konsumen, serta ingin menjadi wirausahaan yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usahanya dengan baik dalam negeri. Misi: mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengenalkan produk sepatu berkualitas dari Indonesia, lingkup nasional maupun internasional. 1.2 Identifikasi usaha. Jadi yang di sebelah kanan saya itu adalah salah satu contoh sepatu dari saya, usaha saya. Itu contohnya. Nama usaha saya Kiki Shoes, produk saya sepatu, nama pemiliknya saya sendiri yaitu Muhammad Rifki Alandra, yang berada di alamat Jalan Marunda Baru, RT 7 RW 3, Cilincing, Jakarta Utara. Nomor telepon usaha 0812 1124 3945, dan bisa dicek di Instagram kami @kikishoes. 1.3 Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha yang akan saya rintis ini dimulai dari satu toko saja, dengan memasok sepatu dari tempat produksi sepatu berkualitas di Indonesia, salah satunya berlokasi di Serang, Banten. Keuntungan bisnis sepatu selain pasar yang sangat luas dan banyak pilihan produsen, usaha ini juga dapat dijalankan sebagai bisnis kecil-kecilan dengan modal minim. Saya cukup berbekal sosial media dan brosur yang kemudian dipromosikan atau diperkenalkan di sosial media. Selanjutnya, serta ke sejumlah teman dan lingkungan terdekat. Jika ada orang yang memesan sepatu, maka saya bisa menghubungi pihak pabrik untuk menanyakan kesediaan stok barang tersebut. Uang muka dari pembelian sepatu bisa diambil sebagai keuntungan. Tujuan saya mendirikan usaha ini yaitu mendapatkan penghasilan. Pastinya setiap orang yang memiliki usaha pasti ingin mendapat penghasilan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Itu pasti tanggung jawab dari si penjual. Dia pasti memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menggali bakat dalam berbisnis. 4. Menyalurkan sebuah hobi dan impian.
Bab 3 pemasaran. 2.1 target pasar. Target pasar kami anak muda umur 17 sampai umur 35 tahun. Karena untuk marketing digital biasanya umur itu yang fasih dengan internet, dan sepatu yang saya pasarkan memiliki model yang kekinian sehingga cocok untuk dipakai oleh remaja hingga dewasa. Tapi kedepannya akan ada banyak pengembangan dan mengikuti tren juga. 2.2 analisis 4P. Yang pertama, produk. Bisnis yang akan saya dirikan bernama Kiki Shoes. Bisnis ini bergerak di bidang penjualan khususnya sepatu running dan street atau kasual. Kiki Shoes diresmikan pada tanggal 8 April 2020, berlokasi di Jalan Marunda Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Price listnya itu 300.000 per pasang. Semua sepatu rata 300.000 per pasang. Promosi yang akan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu media offline. Contohnya brosur, banner, stiker, spanduk, dan promosi dari mulut ke mulut melalui keluarga, teman, dan lingkungan terdekat. Media online. Contohnya yang gratis misalnya beriklan di Bukalapak, Topet, OLX, dan lain-lain. Membuat blog toko online, share di grup FB, Twitter, fanpage, Instagram, dan berbagai media gratis lainnya. Atau ikut jasa periklanan dari Google, Facebook, SEO, yang tentunya akan menghemat waktu dan meningkatkan jumlah promo dalam waktu yang singkat. Jika sudah melakukan semua persiapan dan promosi, saya yakin dalam waktu singkat toko sepatu saya akan mulai dikenal. Paling tidak 1-2 orang akan mulai menanyakan harganya, jenisnya, kualitas, dan tinggal tunggu pembeli datang ke toko. 4. Place atau tempat. Kiki Shoes berlokasi di Jalan Marunda Baru, Cilincing, Jakarta Utara, di mana di daerah dekat dengan sekolah dan pusat perbelanjaan terdapat banyak toko-toko pakaian yang ralat. Tapi jika ada pesanan dari luar kota, tidak perlu khawatir karena kami memiliki pelayanan pengiriman. 2.3 analisis persaingan usaha, SWOT. Strength-nya itu kekuatan dari produk yang saya buat terletak pada bahan baku yang berkualitas, desain yang menarik, produknya awet, kenyamanan bertransaksi, kemudian akses bisnis dan pelayanan yang ramah. Weakness. Kelemahannya itu tidak dapat dipungkiri, persaingan bisnis sepatu terbilang sangat sengit, yaitu sudah umum pasti sengit. Untuk mengantisipasi hal ini, kami bisa mendesain sepatu yang menarik dan unik dan memberikan pelayanan yang maksimal. Opportunity. Produk yang berkualitas pasti mempunyai kesempatan untuk berkembang. Oleh sebab itu, perlu melakukan beberapa strategi agar bisnis sepatu laris manis dan sukses. Salah satu kiat sukses yang menjalankan bisnis sepatu adalah salah satu passion kita. Cara sukses bisnis sepatu berikutnya adalah memaksimalkan penjualan secara online. Treat. Suatu perencanaan dapat terhambat apabila tujuan yang tidak tepat, mengambil keputusan harga yang tidak terlihat aspek bahan baku, dan tidak bisa menjaga kebersihan di toko tersebut. Bab 3 analisis usaha. 3.1 analisis usaha. Bisnis penjualan sepatu lumayan menguntungkan karena usaha ini bisa dikombinasikan dengan usaha sejenis seperti berjualan sendal, tas, dan lain-lain, sehingga keuntungan bisa berasal dari banyak sumber. Cara memulai usaha sepatu ada 2 cara, yaitu menggunakan sistem online maupun secara fisik. Langkah pertama adalah mencari pemasok atau pabrik pembuatan sepatu. Bisa mendapatkannya di sentra pembuatan sepatu di Serang, Banten. Setelah mendapatkan tawaran kerjasama, maka kita dapat memulai menjalankan usaha sepatu baik sebagai reseller maupun dropshipper. 3.2 prospek usaha. Untuk mendapat menarik perhatian anak muda, kami ada 3 hal. 1, dari sisi desain, kami selalu berusaha desainnya itu timeless. Maksudnya timeless itu jika kalau dipakai sekarang sampai 10 tahun ke depan masih bisa dipakai. Contohnya bisa dibilang awet, masih bisa dibilang bagus, desain yang tak lekang oleh waktu. Selanjutnya dari sisi servis, kami selalu mendengarkan feedback dari konsumen setiap hari dan selalu menginvestasi di layanan customer. Selanjutnya bab 4 manajemen produksi. Target produksi kami dalam jangka 1 hari sebesar tidak perlu banyak-banyak dulu untuk membuka usaha. Jadi saya memulai
usaha dengan target produksi satu hari itu terjual 5 pasang sepatu, paling tidak kurang lebih 5 pasang sepatu. Oke, selanjutnya 4.1 bahan baku produk. 1. Bahan sepatu kulit asli seperti finish leather, pull up leather, snapback leather. 2. Bahan sepatu kulit sintetis seperti material PFC, material PU, bahan sepatu kanvas, bahan sepatu denim, dan bahan sepatu karet. 4.2 jenis produk. Toko kami menyediakan beberapa jenis sepatu untuk pria dan wanita seperti sneakers, boots, loafers, pantofel, slip-on casual, dan lain-lain. Selanjutnya bab 5, perencanaan modal. Modal awalnya itu biaya pokok kulit sintetis, material PFC, material PU. Kulit sintetis itu sekitar 4 juta, material PFC 3.500.000, material PU 2.500.000. Total biaya pokok dari kulit sintetis, material PU dan PFC itu sekitar 10 juta. Biaya peralatan atau penolong contohnya rak, sepatu, meja, dan lain-lain itu sekitar 6.700.000 dan biaya produksi 300.000. Biaya pembuatan website juga 300.000. Jadi biaya tetapnya ini biaya tetap contohnya seperti listrik, air, telepon, itu biaya sewa per bulannya 3 juta. Biaya listrik dan air per bulan 500.000, biaya telepon 300.000, totalnya 3.800.000. Jadi bila ditotalkan semuanya itu total biaya produksinya itu untuk 1 bulan totalnya 21.800.000 itu per bulan. Bab 6 prediksi labanya 5 buah, jadi 5 buah dikali 300.000 itu kan 300.000 itu harga pokoknya harganya dipukul rata semua, harga sepatu itu 300.000. Dan 5 buah itu targetnya, jadi 5 dikali 300 sama dengan 1.500.000 per hari. Itu satu hari berarti totalnya 1.500.000. Ini baru prediksi. 1.500.000 dikali 30 itu 30 itu ya, maksudnya 30 hari dalam sebulan. 1.500.000 dikali 30 sama dengan 45 juta per bulan. Nah, laba kotornya itu 45 juta per bulan, laba kotor belum dipotong dengan total biaya produksi semuanya. Laba bersihnya itu sekitar 45 juta dikurang 21.800.000, jadi total bersihnya itu 23.200.000 per bulan. Nah, ini bab 7 break even point atau BIP. BIP ini dalam satuan harga pokok dikurang biaya operasional tadi dibagi harga jual. Jadi 10 juta dikurang 8 juta sama dengan 2 juta, 2 juta dibagi 300 sama dengan 7. Nah, 7 itu 7 buah maksudnya sehari. Kalau dihitung memakai BEP. BEP dalam rupiah, BEP porsi dikali harga jual. 7 buah dikali 300 sama dengan 2.100.000 per hari. Itu per hari 2.100.000. 2.100.000 dikali sebulan. Karena kita pengeluarannya per bulan ya. 2.100.000 dikali 30 sama dengan 63 juta per bulan. BEP dalam presentasi harga pokok tambah biaya operasional dalam dibagi total pendapatan dikali 100%, yaitu 10 juta dari harga pokok ditambah 8 juta harga operasional yang tadi, yaitu 18 juta. 18 juta dibagi 63 juta dikali 100%, totalnya itu jadi dipersenin 28%. Oke, lanjut. Bab 8 resiko dan antisipasi. 6.1 resiko dalam usaha. 1. Harga bahan baku yang selalu naik dan turun. Adanya persaingan dengan usaha yang sejenis. 3. Tidak tercapainya target. Nah, itu dia. Tidak tercapainya target. Yang bisa bahkan bisa jadi tidak memberikan laba. Tapi pasti setiap pengusaha akan berusaha bagaimana mendatangkan pelanggan. 4. Keterlambatan pasokan. Nah, itu dia. 6.2 antisipasi dalam usaha. 1. Bekerja sama dengan produsen yang terpercaya. 2. Buat suasana nyaman, bersih, dan bersikap baik bagi konsumen. 3. Perbanyak pengetahuan untuk berinovasi. 4. Bergabung dengan komunitas bisnis. 5. Itu maksudnya 5 ya, mohon maaf. Setiap hari dilakukannya penulisan data penjualan. Kesimpulannya, pada hakikatnya berbisnis diperlukan keyakinan dan kesabaran.
Dalam membangun rasa kepercayaan konsumen, jika